Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dermiawati dari kelas 3B D3 Teknik Kimia, absen 8, dengan NIM 1931410026. Nah, di sini saya akan menjelaskan problem 27.2 strip 2 dan 27.4 strip 4 dari buku Kian Koplis edisi 5. Di mana untuk yang soal 27.2 strip 2 ini yaitu membahas tentang single stage extraction with unknown composition. Nah, di sini sebuah umpan campuran yang memiliki berat 200 kg dengan komposisinya itu tidak diketahui yang mengandung air, acetic acid, dan isopropyl ether. Nah, ini dikontakkan di sebuah single stage dengan 280 kg campuran yang mengandung 40% acetic acid, 10% air, dan 50% isopropyl ether. Untuk hasil dari raffinate layernya ini beratnya 320 kg dan mengandung 29,5% acetic acid, 66,5% air, dan 4% isopropyl ether. Nah, di sini diminta untuk menentukan komposisi murni atau original dari campuran umpan dan komposisi dari hasil extract layer. Nah, di sini menggunakan equilibrium data dari appendix A-3. Untuk jawaban dari Kian Koplis ini yaitu untuk XA0-nya sebesar 0,032, untuk XB0-nya 0,948, dan YA1-nya 0,19. Nah, di sini diketahui untuk LO0-nya sendiri 200 kg, V2-nya ini 280 kg, kemudian XA2 yaitu sebesar 40%, yaitu 0,4, kemudian XB2 10%, 0,1, kemudian XG2 50%, yaitu 0,5. Sedangkan untuk L1-nya 320 kg, kemudian XL1-nya 29,5% atau 0,295. Kemudian untuk XB1 66,5% atau 0,665, kemudian XC1 4% atau 0,04. Nah, di sini untuk A sendiri adalah acetic acid, B-nya ini water atau air, C-nya ini isopropyl ether. Nah, di sini ada diagram alirnya. Untuk yang masuknya adalah L0, di sini mengandung XA0, XB0, XD0. Kemudian keluar yaitu sebagai L1 hasil raffinate layer yaitu di dalamnya yaitu XA1, XB1, XC1. Nah, ini V2 ini adalah pengontak dari L0 yaitu di dalamnya ada XA2, XB2, XC2. Kemudian yang keluar ini adalah V1 yaitu hasil ekstrak itu YA1, YB1, YB1. Nah, ini di sini menggunakan equilibrium data dari appendix A3. Nah, ditanya komposisi original dari umpan campuran dan komposisi hasil extract layer. Jawabannya yang pertama ini menghitung neraca massa overall untuk menentukan V1 dan M, di mana rumusnya ini adalah M sama dengan L0 plus V2 sama dengan L1 plus V1. Nah, di sini M sama dengan dimasukkan L0 200, V2-nya 280, kemudian L1-nya 320, V-nya 1 masih belum diketahui, kemudian ini M sama dengan 480, 320, dan plus V1. Kemudian untuk M-nya sendiri hasilnya adalah 480, untuk V1-nya adalah 160. Kemudian dari tabel ini atau equilibrium data dari appendix A3/24 ini diplotkan datanya ke grafik ini. Acetic acid, water, isopropyl ether, liquid phase diagram 29293 Kelvin atau 200 atau 20 derajat Celcius. Nah, di sini
dari titik ini yaitu dihasilkan nilai 0,295 dan 0,04. Nah, di sini ditarik garis ke bawah sampai bersentuhan dengan equilibrium line atau garis equilibrium, kemudian ditarik ke kiri dan menyentuh 45 derajat, garis 45 derajat, kemudian tarik ke atas sampai menyinggung garis dari extract layer. Nah, di sini G-nya yaitu koordinatnya 0,15 dan 0,82. Nah, kemudian dari grafik didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk komposisi hasil ekstrak, yaitu YA1 sama dengan 0,15, YB1 sama dengan 0,03, ini didapatkan dari YA1 plus YB1 plus YC1 sama dengan 1. Kemudian YC1-nya ini 0,82. Nah, untuk yang pertama ini yang didapatkan adalah YA1, YC1, kemudian baru bisa menghitung dan mendapatkan nilai YB1. Selanjutnya, untuk neraca komponen untuk menentukan neraca komponen untuk menentukan XAM. Rumusnya yaitu M kali XAM sama dengan L1 kali XA1 plus V1 kali YA1. Kemudian dimasukkan menghasilkan XAM sebesar 0,24667. Selanjutnya menentukan XA0 dari komposisi masuk dengan rumus M kali XAM sama dengan L0 kali XA0 plus V2 kali YA2. Nah, dimasukkan kemudian menghasilkan XA0 sebesar 0,032. Selanjutnya yaitu menentukan neraca komponen untuk menentukan XCM. Rumusnya M kali XCM sama dengan L1 kali XC1 plus V1 kali YA1. Nah, di sini dimasukkan juga untuk nilai-nilainya, kemudian menghasilkan XCM-nya 0,3. Selanjutnya menentukan XC0. Nah, di sini rumusnya M kali XAM sama dengan L0 kali XC0 plus V2 kali YC2. Nah, ini juga dimasukkan, kemudian menghasilkan XC0-nya sebesar 0,02. Selanjutnya, yaitu komposisi umpan original atau murni, dihasilkan XA0-nya sebesar 0,032, XC0-nya 0,02, kemudian XB0-nya juga sama. Cara mencarinya yaitu XA0 plus XB0 plus XC0 sampai dengan 1, kemudian dimasukkan dan menghasilkan XB0 sebesar 0,948. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan ini komposisi original dari umpan campuran itu yang ini, komposisi umpan original atau murni, kemudian untuk yang komposisi hasil extract layer yaitu yang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari nomor 27.4 dan 4. Nah, di sini adalah counter current extraction of acetic acid and minimum solvent. Nah, di sini sebuah aqueous umpan larutan umpan yaitu 1000 kg per jam acetic acid water atau air yaitu larutan yang mengandung 30% acetic acid dan diekstrak di sebuah counter current multistage dengan isopropyl ether murni untuk direduce menjadi acid atau asam berkonsentrasi 2% asam di final rafinat. Nah, di sini juga menggunakan equilibrium data dari appendix A3. Nah, untuk yang pertama ini yaitu menghitung minimum aliran laju alir solvent yang digunakan. Kemudian yang B ini jika 2.500 kg per jam dari solvent ether ini yang digunakan, tentukan angka atau jumlah dari stage teoritis yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah ada jawabannya yang nanti bisa menjadi patokan kita, di mana minimum solvent flow rate-nya ini Fn plus 1-nya ini adalah 1.630 kg per
jam. Untuk yang state teoritis ini 7,5 stage. Nah, di sini diketahui L0-nya ini sebesar 1000 kg per hour atau jam, XA0-nya 30% atau 0,3, XAN-nya ini 2% atau 0,02, XB0-nya 0,7, kemudian XC0-nya ini 0, kemudian untuk Fn plus 1-nya ini 2500 kg per hour, kemudian YAN plus 1-nya 0, YBN plus 1-nya 0, YCN plus 1-nya 1. Kemudian ini adalah diagram alirnya. Untuk yang masuk ini adalah feed, L0, kemudian yang keluar ini adalah LN, raffinate, kemudian untuk solventnya ini adalah Fn plus 1, kemudian ekstraknya yang keluar adalah V1. Nah, di sini equilibrium data dari appendix A.3. Di sini ditanya laju alir pelarut minimum yang dapat digunakan, kemudian jika 2500 kg per jam larut ether digunakan, menentukan angka atau hasil state teoritis yang dibutuhkan. Untuk jawabannya sendiri, yang pertama, menghitung neraca massa komponen C, menggunakan persamaan 27.4/3. Nah, di sini rumusnya seperti ini, kemudian kita menggunakan yang XCF sama dengan L0 kali XJ0 plus Vn plus 1 kali YJN plus 1 per L0 plus Vn plus 1. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya, menghasilkan SCM ini sebesar 0,71428571. Kemudian neraca massa komponen A, kondisi menggunakan persamaan 27.4/4. Di sini rumusnya XAN sama dengan L0 kali XA0 plus Vn plus 1 kali YAN plus 1, kemudian per L0 plus Vn plus 1, kemudian dihasilkan XAM-nya ini sebesar 0,085714286. Selanjutnya membuat grafik dari equilibrium data A.3. Nah, di sini sudah saya pindahkan ke tabel. Untuk water layer ini ada sebagai sumbu X, kemudian isopropyl ether layer ini sebagai sumbu Y. Nah, di sini juga dilengkapi acetic acid, water, isopropyl ether, kemudian ini juga sama dibuatkan di grafik ini. Kemudian setelah itu data dari koordinat M sebesar 0,0857,0,7143, kemudian koordinat L 0,3,0, kemudian untuk koordinat Vn plus 1 0,1, kemudian data yang diperoleh dari grafik ini yaitu XCN sama dengan 0,015, koordinat V1 yaitu YA1 sama dengan 0,1, YG1 0,863, YB1 sama dengan 0,037. Selanjutnya, menghitung neraca massa total dengan persamaan 27.4/1, L0 plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Nah, ini dimasukkan 1000 plus 2500, Ln plus V2 3500. Selanjutnya, menghitung neraca massa komponen A. Persamaan 27.4/4 ini seperti ini, yaitu yang digunakan ini adalah XAN sama dengan Ln kali XAN plus V1 kali YA1 per Ln plus V1. Kemudian dimasukkan dan menjadikan ini persamaan 1, di mana 300 sama dengan 0,02 Ln plus 0,1 V1. Kemudian menghitung neraca massa komponen C, yaitu menggunakan persamaan 27.4/3, XM sama dengan Ln kali XCN plus V1 kali XC1 per Ln plus V1. Kemudian menghasilkan persamaan 2, yaitu 2500 sama dengan 0,015 Ln plus 0,863 V1. Kemudian dilakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 ini dikalikan 0,75, persamaan 2 ini dikalikan 1, kemudian menghasilkan min 2275 sama dengan 0 Ln min 0,788 V1. Nah, di sini dapat kita
Lihat hasilnya yaitu V1 sama dengan 2887,055838 kg per hour atau per jam. Selanjutnya, kita lakukan substitusi P1 ini ke persamaan 1, di mana persamaan 1 ini adalah sebagai berikut, dikali sama dengan 0,02 ln plus 0,1 kali 2887,056. Ini adalah nilai dari V1. Jadi langsung saya masukkan, kemudian masukkan ln sebesar 564,7208122 kg per hour. Selanjutnya mencari titik operasi delta, di mana X delta A sama dengan L0 kali XA0 sama dengan min V1 kali YA1 per L0 min V1. Kemudian dimasukkan angka-angkanya yang sudah ketahui. Kemudian untuk hasilnya adalah X delta A ini sebesar min 0,00598525. Selanjutnya X delta C. Rumusnya L0 kali XC0 min V1 kali YC1. Kemudian diper L0 min V1. Menghasilkan nilai dari X delta C sama dengan 1,320321616. Selanjutnya koordinat X delta ini yaitu min 0,00599,1,32033. Nah, dari grafik tadi diperoleh XAM minimal 0,114, XCM minimal 0,615, XBM minimal 0,271. Selanjutnya mencari nilai Vn plus 1 minimal, yaitu XAM minimal ini menggunakan rumus atau persamaan L0 kali XA0 plus Vn plus 1 min atau minimal kali YAN plus 1 per L0 plus Vn plus 1 minimal. Kemudian ini hasilnya XAM minimal ini adalah 0,114, kemudian L0-nya ini adalah 1000 kali XA0-nya 0,3 plus Vn plus 1 minimal kali 0, kemudian per 1000 plus Vn plus 1 minimal. Selanjutnya Vn plus 1 minimal ini dihasilkan nilai sebesar 1631 atau 1631,5789 kg per hour. Kemudian dapat diketahui jumlah state teoretis dari grafik yang tadi yang di atas adalah sebesar 7 states, yaitu dapat dijawab untuk pertanyaan yang A tadi, Fn plus 1 minimal dan jumlah set teoritis dari grafik yang sudah ada tadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.